Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmonisa Salsabila, NPM 2208260066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang terdiri dari 3 studi kasus mengenai etika kedokteran, lalu 1 analisis grafik demam tifoid, dan 1 rencana program penanggulangan demam tifoid selama 5 tahun. Jadi pada kasus pertama itu ada dilema penghentian kemoterapi pada pasien kanker stadium akhir. Jadi di sini membahas seorang pasien kanker stadium akhir yang mengalami gagal ginjal dan gagal hati, sementara keluarga tetap menginginkan kemoterapi dilanjutkan. Dari pandangan sisi etika medis, ada 4 prinsip yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada beneficient. Pada kondisi ini, kemoterapi sudah tidak memberikan manfaat yang berarti bagi pasien. Lalu yang kedua ada non-maleficent. Jika terapi tetap dilanjutkan padahal sudah tidak efektif, pasien justru akan mengalami penderitaan yang lebih besar. Lalu ada juga autonomi. Itu keputusan pasien harus dihormati apabila pasien masih mampu menentukan pilihannya sendiri. Jadi keinginan keluarga tidak selalu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan medis. Lalu ada juga yang terakhir yaitu justice. Jadi penggunaan sumber daya kesehatan seperti ICU, obat kemoterapi, dan juga dialisis itu harus dipertimbangkan juga manfaatnya karena sumber daya tersebut terbatas. Ada pula dari sisi ekonomi kesehatan di mana kemoterapi pada kondisi ini memerlukan biaya yang lebih besar, tetapi manfaatnya lebih kecil. Sebaliknya, perawatan paliatif lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus lebih efisien dari segi biaya. Jadi oleh karena itu, solusi yang disarankan adalah melakukan diskusi bersama keluarga, dokter, tim paliatif, bila perlu komite etik juga agar keluarga memahami bahwa perawatan paliatif bukan berarti menyerah, tetapi berfokus pada kenyamanan pasien sendiri. Lalu ada juga pada kasus kedua, ini ketidakterbukaan informasi pasca kematian di meja operasi. Jadi di sini dia membahas dokter yang tidak menyampaikan secara lengkap penyebab kematian pasien setelah operasi. Jadi dari dalam etika medis, dokter memiliki kewajiban untuk bersikap jujur atau veracity sehingga seluruh informasi mengenai komplikasi selama operasi harus disampaikan kepada keluarga. Selain itu, keluarga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi pasien. Keterbukaan ini juga penting untuk menjaga kepercayaan antara dokter dan pasien. Jadi apabila dokter tidak terbuka, konsekuensinya cukup besar. Dokter dapat dikenai sanksi etik maupun hukum serta kehilangan kepercayaan masyarakat. Bagi rumah sakit, dampaknya adalah penurunan reputasi, kemungkinan gugatan hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tersebut. Karena itu, rumah sakit perlu menerapkan prinsip open disclosure, yaitu menyampaikan kronologi kejadian secara jujur, tepat waktu, dan penuh empati, serta melakukan audit medis bila diperlukan. Lalu ada juga kasus ketiga, itu tentang akses ilegal terhadap rekam medis elektronik. Jadi di sini dia membahas petugas administrasi yang membuka rekam medis pasien tanpa izin dan kemudian menyebarkan informasi tersebut. Jadi tindakan ini merupakan pelanggaran kerahasiaan medis dari privasi pasien. Selain melanggar etika profesi, tindakan tersebut juga bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Data Pribadi. Jadi kebocoran data seperti ini dapat merugikan pasien secara psikologis, sosial, bahkan dapat memengaruhi reputasi pasien tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, rumah sakit harus menerapkan sistem keamanan yang baik seperti pembatasan akses sesuai tugas masing-masing, lalu audit trail untuk mencatat setiap akses, lalu enkripsi data, serta sistem yang dapat mendeteksi akses yang mencurigakan. Selain itu, seluruh staf perlu mendapatkan pelatihan mengenai kerahasiaan data pasien dan diberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran. Lalu yang keempat, ini tentang analisis grafik demam tifoid tahun 2025. Berdasarkan grafik yang tersedia, jumlah kasus demam tifoid mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Pada awal tahun, kasus mengalami penurunan dari Januari hingga Maret. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup tajam
mulai bulan April dan mencapai puncaknya pada bulan Juni dengan jumlah sekitar 500 kasus. Setelah itu, kasus kembali menurun hingga Agustus, lalu relatif stabil dari September sampai Desember. Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus kemungkinan dipengaruhi oleh musim serta kondisi sanitasi kualitas air bersih. Oleh karena itu, upaya pencegahan sebaiknya lebih difokuskan sebelum periode April hingga Juni agar lonjakan kasus dapat dikendalikan. Lalu adapun rencana program penanggulangan demam tifoid selama 5 tahun. Jadi program 5 tahun ini disusun secara bertahap. Pada tahun pertama nanti fokusnya adalah survei sanitasi, penyuluhan PHBS, investigasi daerah dengan kasus tinggi, dan pelatihan tenaga kesehatan. Lalu nanti pada tahun kedua dilakukan perbaikan sarana air bersih, pengawasan kualitas air, pelaksanaan STBM, dan serta surveillance aktif. Pada tahun ketiga dilakukan evaluasi program sebelumnya, peningkatan sanitasi lingkungan, kerjasama lintas sektor, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pada tahun keempat, program difokuskan pada penguatan sistem deteksi dini, monitoring sanitasi, kampanye kebersihan lingkungan, dan analisis tren kasus. Sedangkan pada tahun kelima nanti dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan juga penyusunan rencana berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan target program berikutnya. Pada tahapan tersebut diharapkan angka kejadian demam tifoid dapat menurun secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi dari kesimpulan presentasi ini, dari ketiga studi kasus dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika profesi, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan data, dan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Sementara itu, daripada hasil analisis demam tifoid menunjukkan pentingnya upaya promotif dan preventif melalui perbaikan sanitasi, edukasi masyarakat, serta evaluasi program yang dilakukan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.